Halo guys, welcome back to this channel. Baik lagi bersama dengan gua Bang Jo Review. Di video kali ini gue bakal nge-review Huawei P30 di tahun 2020. Dan kira-kira HP ini tuh masih worth it apa enggak buat kalian pinang di tahun 2020 ini? Buat kalian penasaran sama jawabannya, langsung aja check this out. Oke, yang pertama kita bakal bahas dulu mengenai desain dan juga build quality dari Huawei P30 ini. Menurut gue jujur aja gue gak gitu suka dengan desain dari Huawei P30 ini, dimana HP ini tuh lebih kelihatan kayak HP mid-range dibandingkan dengan HP flagship. HP ini juga kalah keren dibandingkan dengan kakaknya yaitu Huawei P30 Pro, bahkan dengan flagship sebelah yaitu Samsung Galaxy S10. Namun untuk build quality-nya sendiri HP ini menurut gue gak perlu diraguin lagi, karena build quality dari Huawei P30 ini menurut gue cukup solid. HP ini memiliki frame aluminium dan bodi kaca pada bagian depan dan juga belakangnya. Dan yang paling gue suka dari HP ini tuh adalah HP ini tuh memiliki desain bodi yang cukup compact, sehingga HP ini tuh nyaman buat dipakai dengan satu tangan. Dan bobot dari HP ini pun juga nggak berat, yaitu di angka 165 gram. Lanjut ke bagian depannya, HP ini memiliki desain layar water drop notch, yang dimana HP ini tuh udah menggunakan panel OLED beresolusi Full HD Plus dengan ukuran 6,1 inci. Lalu untuk kualitas layarnya sendiri, HP ini menurut gue juga oke banget, dimana HP ini itu memiliki kualitas warna yang cukup bagus dan juga ketajaman yang oke, dimana bikin HP ini tuh jadi nyaman buat dipakai untuk nonton lama-lama. Lalu ada satu catatan mengenai layar dari HP ini. Layar HP ini menurut gua kayaknya nggak ada proteksi dari Corning Gorilla Glass, yang tentu aja bikin gua ngeraguin kualitas layar dari HP ini. Namun tenang aja, gua udah ada rekomendasi mengenai anti gores yang cocok untuk Huawei P30 ini, dimana gua punya anti gores Nano Glass dari Phone.me. Anti gores ini menurut gua tuh keren banget karena anti gores Nano Glass dari Phone.me ini nggak bisa pecah sama sekali. Jadi kalian bisa pakai ini untuk long term. Dan apabila kalian beli anti gores ini, kalian juga bakal dapetin 2 piece anti gores di dalamnya. Oh ya, anti gores ini juga masih bisa ngebaca fingerprint dalam layar dari Huawei P30 ini. Jadi tentu aja kalian nggak perlu takut kalau anti gores ini bakal ngeganggu fungsi dari fingerprint HP ini. Jadi buat kalian yang pengen beli anti gores ini, langsung aja bisa cek di kolom deskripsi. Lanjut ke dapur pacunya, HP ini dibekali oleh chipset yang sama digunakan oleh Huawei P30 Pro dan juga Nova 5T. HP ini dibekali oleh chipset Kirin 980, yang dimana chipset ini juga ditemani dengan RAM 8GB dan juga memori internal 128GB yang nggak bisa lagi ditambah dengan microSD kecuali nano memory card dari Huawei. Dengan kombinasi tersebut, HP ini bisa menghasilkan skor Antutu sebesar 408.000, yang dimana skor tersebut menurut gua masih gede banget. Untuk dipakai main game berat seperti PUBG Mobile, HP ini bisa ngelibas game tersebut dengan setelan HDR Extreme. Dan untuk gameplaynya sendiri, HP ini bisa dijalanin dengan sangat lancar tanpa adanya lag maupun touch delay. Namun ada satu hal yang cukup unik, dimana HP ini itu menurut gue stabil banget untuk performa gamingnya. Dan menurut gue setelah dipakai main game lama-lama, HP ini tuh panasnya masih normal-normal aja dan gak terjadi frame drop sama sekali. Jadi apabila kalian nanya HP ini tuh worth it apa enggak kalau kalian beli untuk kebutuhan gaming, gue bisa banget ngerekomendasiin Huawei P30 ini untuk kebutuhan gaming kalian. Oh iya, gue juga pengen kasih tahu mengenai dukungan software dari Huawei P30 ini, dimana HP ini tuh masih didukung oleh Google Mobile Service. Dan dukungan ini tuh nggak bakal hilang sampai HP-nya rusak atau sampai kapanpun. Intinya buat kalian yang ragu untuk beli Huawei P30 karena Google-nya, kalian nggak perlu ragu, kalian tinggal beli aja karena HP ini sampai kapanpun tuh nggak bakal diblokir. Lanjut ke sektor kameranya, HP ini dilengkapi oleh setup 3 buah kamera belakang, dimana untuk kamera utamanya ini memiliki resolusi 40MP f1.8, yang anehnya malah nggak memiliki OIS. Lalu untuk lensa keduanya yaitu lensa 8MP f2.4 yang berfungsi sebagai 3 kali optical zoom dan juga 30 kali hybrid zoom. Namun yang menjadi anehnya ini bukan kamera utama yang memiliki OIS, tapi malah kamera telefotonya yang malah memiliki OIS. Lalu untuk lensa ketiganya ini yaitu lensa ultrawide 16MP f2.2 buat ngambil gambar dengan angle yang lebih lebar. Untuk hasil foto dari kamera belakang Huawei P30 ini, gue udah ambil beberapa gambar di mana HP ini tuh bisa ngasilin gambar yang bagus banget di siang hari, dan menurut gue detailnya ini tuh detail banget. Intinya Huawei P30 ini masih bisa disandingin dengan HP-HP flagship yang ada di tahun 2020 ini, dan hasilnya menurut gue juga masih nggak kalah.
Masuk ke foto low light-nya, menurut gua Huawei P30 ini udah memiliki hasil yang bagus banget untuk foto low light meski dalam mode auto. Namun apabila kalian ingin gambar yang lebih terang lagi, kalian bisa juga ngaktifin mode night mode-nya dan kalian bakal dapat gambar yang lebih terang dan juga lebih tajam. Lalu untuk perekaman videonya, Huawei P30 ini bisa ngerekam hingga resolusi 1080p 60fps dan untuk 4K-nya hanya bisa ngerekam hingga 30fps saja. Di sini menurut gue yang jadi sayangnya itu adalah HP ini memiliki stabilisasi yang menurut gue kurang bagus. Ini mungkin aja karena nggak ada OIS-nya, jadi hasil videonya ini jadi cukup shaky. Berlanjut ke kamera depannya, HP ini dibekali dengan kamera depan 32MP f2.0 dan untuk hasil fotonya menurut gua Huawei P30 ini bisa ngasilin foto dengan kamera depan yang cukup bagus. Namun sayangnya aja gua ngeliat ada sedikit efek-efek beautify pada fotonya meskipun gua udah matiin mode tersebut. Untuk perekaman video sendiri, HP ini bisa ngerekam hingga resolusi 1080p 30fps dan untuk hasilnya langsung aja kalian simak di video berikut ini. Oke, jadi perekaman kamera depan dari Huawei P30 di resolusi 1080p 30fps. Nah, kira-kira gimana nih untuk stabilisasinya dan juga audionya? Di sini kalau Huawei P30 itu belum bisa ngerekam hingga resolusi 4K 30fps ataupun 4K 60fps. Kira-kira gimana hasilnya? Bagus apa enggak? Langsung aja bisa tulis di kolom komentar. Thank you. Oke, jadi itu semua adalah hasil foto dan juga video dari kamera Huawei P30. Dan menurut gua hasil kamera dari Huawei P30 ini masih bagus banget untuk fotografinya dan bisa banget buat diadu dengan flagship di tahun 2020 ini. Namun sayangnya untuk videografinya Huawei P30 ini udah cukup tertinggal, dimana HP ini tuh memiliki stabilisasi yang kurang gitu bagus. Lanjut ke sektor audionya, ini menurut gua menjadi kekurangan bagi Huawei P30, dimana HP ini tuh hanya memiliki mono speaker yang ada di bagian bawah HP ini. Dan untuk kualitasnya sendiri, menurut gua kualitas suara dari Huawei P30 ini sebenarnya udah cukup bagus. Namun sayangnya apabila dibandingkan dengan flagship lainnya, kualitas suara dari Huawei P30 ini tentunya aja lumayan kalah. Tapi meskipun HP ini hanya memiliki mono speaker, tapi HP ini juga masih dilengkapi dengan port jack audio 3,5mm yang tentu aja fleksibel banget buat kalian yang masih pakai earphone kabel. Lanjut ke sektor baterainya, HP ini dilengkapi dengan baterai sebesar 3650mAh yang dimana baterai ini menurut gue masih cukup oke karena Huawei itu terkenal dengan manajemen dayanya yang sangat baik. HP ini bisa bertahan dari pagi sampai malam dengan waktu SOT yang menurut gue cukup oke, yaitu di angka 5-6 jam. Lalu untuk chargernya sendiri, HP ini dibekali dengan charger 22,5 watt yang bisa ngecas HP ini tuh dari 0 sampai 100 dalam waktu 1 jam 10 menit aja. Tapi seperti yang kita tahu, Huawei P30 ini adalah HP flagship, namun sayangnya aja HP ini tuh belum memiliki fitur wireless charging. Untuk fitur-fitur lainnya, HP ini sebenarnya udah dilengkapi dengan fitur IP rating namun hanya IP53, di mana HP ini tuh hanya bertahan terhadap percikan air aja. Lalu untuk harga sendiri, HP ini gue dapetin dengan harga 5,7 juta dalam kondisi second. Dan untuk link pembeliannya gue nggak taruh di kolom deskripsi karena unitnya hanya satu aja. Untuk kesimpulannya, menurut gue Huawei P30 ini adalah HP yang masih worth it banget buat kalian pinang di tahun 2020 ini, dimana HP ini tuh masih memiliki performa yang ngebut banget serta memiliki kamera yang sangat baik untuk dipakai di tahun 2020 ini, bahkan untuk tahun-tahun ke depan. Jadi apabila kalian masih ngelirik-lirik HP goib yang ada di harga 5 jutaan, jadi lebih baik kalian bisa juga ngelirik HP ini buat kalian beli. Oh ya, untuk nextnya kalian setuju nggak nih? Gue compare HP ini dengan HP goib yang ada di pasaran saat ini dengan harga 5 jutaan, yaitu apalagi kalau bukan Huawei Nova 5T. Kalau kalian setuju langsung aja bisa tulis di kolom komentar. Oke, jadi segitu dulu aja video review kita mengenai Huawei P30 pada hari ini. Like kalau kalian suka dengan video ini dan jangan lupa subscribe channel ini supaya channel ini bisa terus maju. Oke, thank you for watching this video. I'm Bang Jo Review and have a nice day.